أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الرابعة والأربعون أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. Pembahasan yang ke-44 dari faedah atau rahasia daripada zikir. Beliau mengatakan ra'sus syukri az-zikru, kepalanya daripada syukur itu adalah zikir. Syukur yang paling mendasar adalah zikir. Pondasi syukur itu adalah zikir. Artinya kalau seseorang itu tidak berzikir, berarti dia belum bisa dikatakan bersyukur. Anna dzikra ra'sus syukri, fama syakarallaha ta'ala man lam yazkurhu. Tidak bisa dikatakan orang itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Sayyidina Zaid bin Aslam bahwasanya Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa beliau? Rabbi qad an'amta alayya katsiran fadallani ala an ashkuraka katsira. Itu doa Nabi Musa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkanku nikmat-nikmat yang sangat banyak. Rabbi an'amta alayya katsira fadullani ala an ashkuraka katsira. Ya Allah, Kau telah anugerahkan aku nikmat yang sangat banyak. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan, makanan, minuman, napas, umur, hari, malam
udara, hujan, panas itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, keafiatan, nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar bagi umat manusia adalah nikmat menjadi manusia yang beriman. Menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia ke dunia ini untuk beribadah. Itu nikmat yang paling besar. Karena ada manusia diciptakan ke dunia ini bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia saja. Ya. Nah, alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman, kita diciptakan untuk dunia dan akhirat. Diberikan kita kenikmatan di dunia, begitu juga kita akan mendapatkan nikmat itu di akhirat. Nah, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi an'amta alayya katsiran. Fadullani ala an ashkuraka katsira. Maka tunjukkanlah aku atau berikanlah aku hidayah untuk bersyukur kepadamu dengan syukur yang banyak. Qala uzkurni katsira. Allah Subhanahu wa taala menjawab Nabi Musa, uzkurni katsira. Ingatlah aku banyak-banyak. Fa idza dzakartani katsiran faqad syakartani katsira. Apabila engkau zikir kepadaku, ingat kepadaku dengan sebanyak-banyaknya, berarti engkau telah bersyukur kepadaku, ya, sebanyak-banyaknya. Jadi ukuran kesyukuran seorang itu kalau dia itu banyak berzikir, banyak berwirid, ya, banyak berwirid. Itu amalan yang paling utama. Yang namanya zikir ini amalan yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqir warqi waz zahabi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala uzkurullaha katsira. Rawahul Imam Ibnu Majah wa Tirmizi. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa amalan yang paling tinggi nilainya, yang paling tinggi derajatnya, yang paling suci, yang paling bersih, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik daripada menginfakkan seluruh harta benda, menginfakkan uang, menginfakkan perak emas, menginfakkan seluruh harta bendanya, misalnya untuk fisabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah. Dan lebih baik daripada seseorang bertempur di medan perang untuk memperjuangkan agama Allah sehingga mereka bisa melumpuhkan musuhnya atau dia dilumpuhkan oleh musuhnya sampai mati syahid dia. Jadi ada amalan yang paling baik daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja kami ingin mengetahui amalan apakah yang terbaik daripada itu. Qal uzkurullaha, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berzikir.
berzikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada juga ungkapan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna dananira fi sabilillahi azza wa jalla. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku senangi daripada aku menginfakkan dinar-dinar dirham itu untuk perjuangan. Ya, menyumbang itu penting. Tapi ada orang yang rajin menyumbang tapi jarang berzikir. Ada orang yang rajin berzikir jarang nyumbang. Mana yang terbaik kira-kira? Yang paling baik rajin berzikir dan rajin nyumbang. Tapi kalau dibandingkan antara orang yang rajin nyumbang kemudian enggak pernah berzikir dengan orang yang rajin berzikir jarang nyumbang, mana yang terbaik? Ya, kalau menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas yang terbaik adalah yang lebih beliau senangi adalah yaitu banyak berzikir. Nah, itu juga diungkapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Li'an ajida fi tariqin fa'akuluhunna ahabbu ilayya min an ahmala adadahunna 'ala al-khayli fi sabilillahi 'azza wa jalla. Wa qad taqaddama hadis Abi Darda. Nah ini. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr juga mengatakan itu. Seandainya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak-banyaknya itu lebih aku senangi daripada aku membawa ribuan kuda untuk aku gunakan dalam berperang. Apalagi perang di akhir zaman ini kan, perang di akhir zaman ini kadang tidak jelas perangnya untuk apa gitu. Ya, kalau perangnya melawan orang yang memerangi umat Islam, ya perangnya mati syahid. Tapi kalau perangnya antar suku, antar umat, ya, nanti mati kesyahid, nanti bukan mati syahid, nanti mati kesyahid. Ya, lebih banyak berzikirlah, berwirid. Baik, berikutnya kita lanjut pada hadis yang tadi. Ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah atau diberikan petunjuk untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah merintahkan Nabi Musa untuk banyak-banyak berzikir. Uzkurni katsiran fa iza zakartani katsiran syakartani katsira. Bersyukurlah, berzikirlah kepadaku sebanyak-banyaknya, karena apabila engkau telah banyak berzikir, berwirid, beramal-amalan, berarti engkau telah bersyukur kepadaku dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Wa iza nasitani faqad kafartani. Apabila engkau lupa kepadaku berarti engkau telah mengkufuri nikmatku. Nah, itu tanda orang yang kufur nikmat. Kalau lupa berzikir. Ya. Waktu dia makan lupa dia baca basmalah. Selesai makan lupa mengucapkan alhamdulillah. Itulah orang yang kufur nikmat namanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya di antara manfaat zikir itu zikir menjadikan seseorang itu menjadi orang yang paling mulia di antara orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini beliau mengatakan akramul muttaqina 'ala Allah
man la yazalu lisanuhu radban bi zikrihi ta'ala. Orang yang paling mulia di antara orang-orang yang muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang selalu lisannya itu basah. Dibasahi dengan apa? Dengan zikir. Dibasahi dengan zikir. Ini faedah yang ke-25. Beliau mengatakan, inna akramal khalqi 'ala Allah ta'ala minal muttaqina man la yazalu lisanuhu ratban bi dzikrihi fa innahu atqahu fi amrihi wa nahyihi wa ja'ala dzikrahu syi'arahu فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثوب والأجر والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه وهذه هي المنزلة. Nah itu kata Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabilus Sayyibi minal kalimit tayyibi. Orang yang paling mulia di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, yang tidak pernah lisannya itu kering daripada menyebut asma-asma Allah, ya. Atau berzikir, banyak-banyak berzikir. 5 waktu kita sempatkan diri berzikir. Kemudian kita mengamalkan tarekat hizib Nahdlatul Watan, selesai subuh, selesai maghrib, ya. Itu amalan-amalan dari guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh untuk kita ulang-ulangi setiap hari, ya. Fa innahu atqah fi amrihi wa nahyi. Karena itulah tandanya dia itu sangat taat terhadap perintah Allah, dan orang yang tidak berani mendekati larangan-larangan Allah, dia akan jauhi sejauh-jauhnya. Kalau dia berzikir pasti dia terhindar daripada maksiat. Orang yang jatuh ke dalam maksiat itu dikarenakan karena dia jauh daripada zikir itu, jauh daripada ingat kepada Allah. Kemudian wa ja'ala zikrahu syi'arah. Dia menjadikan zikir kepada Allah itu, ingat kepada Allah itu sebagai syiarnya. Jadikan sebagai syiar. Ya, doa bersama atau salawat bersama, salawatan bersama, zikir bersama, beramal-amalan bersama, wirid bersama. Seperti mengamalkan wirid nur, ya, di Masjid Al-Quran wal Hadis setiap malam Rabu. Itu kan zikir bersama sebagai syiar, ya, yang perlu disiarkan. Fattaqwa aujabat lahu dukhulal jannati wan najata minan nar. Dan takwa itulah yang menyebabkan seseorang itu masuk surga dan lulus daripada api neraka. Dan inilah merupakan pahalanya orang apa? Orang yang banyak berzikir. Kemudian zikir itu yujibulahul qurba minallahi azza wa jalla wal zulfa ladaih. Zikir itu mendekatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina innal ladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu ada di akhir surah Al-Imran itu. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina 'adzaban nar. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Nah, itu diamalkan, itu ayat itu dihafal dan diamalkan. Kemudian beliau mengatakan ummalul akhirah ala kismain. Orang-orang yang mengejar akhirat itu ada dua bagian. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal-amalan dengan tujuan akhirat itu ada dua bagian. Ini kita tidak berbicara tentang ummalud dunia, orang-orang pekerja-pekerja dunia, tidak, tapi pekerja-pekerja akhirat. Ada dua golongan. Minhum man ya'malu 'alal ajri was thawab. Wa minhum man ya'malu 'alal manzilati wad darajah. Ada orang yang beramalan tujuannya untuk mendapatkan pahala itu. Mendapatkan pahala. Yang penting dia dapat pahala. Masuk surga dapat pahala dengan surga itu. Tetapi ada juga yang beramalan tujuannya adalah untuk mendapatkan derajat, itu manzilah wad darajah. Seperti orang-orang yang rajin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat ya posisinya bersamaku nanti di akhirat itu adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Nah, itu orang yang beramalan untuk meraih manzilah itu, meraih atau ingin mendapatkan manzilah atau derajat yang tinggi. Ya. Seperti memelihara anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dan anak yatim itu nanti di surga itu kahatenil ana wa kafil yataini kahatain. Jadi saya dan anak yatim itu nanti berdekatan tempatnya di surga itu. Nah, orang yang beramalan, berzikir, ya, tujuannya bukan untuk sekedar untuk mencari pahala, tetapi dia ingin mendapatkan darajah, al-manzilah wad darajah. Kemudian fahuwa yunafisu ghairahu fil wasilati wal manzilah indallahi azza wa jalla wa yusabiqul qurba minhu. Maka dia berlomba-lomba mengejar orang lain untuk mendapatkan wasilah dan manzilah tadi. Wasilah itu adalah a'la manazil fil jannah, yaitu tempat yang paling tinggi di surga yang namanya wasilah. Yang selalu kita mohonkan kepada Rasulullah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di selesai azan itu, ya. Al-wasilah itu adalah a'la manzilatin fil jannah. Dan mendapatkan tempat yang sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memandang zat Allah, sehingga dia bisa berziarah, sehingga dia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, itu yang dikejar oleh para ulama, para aulia itu. Tidak hanya sekedar pahala. Kalau sekedar pahala biasa semua masuk surga insyaallah lah. Kalau niat kita baik beribadah, ikhlas beribadah, masuk surga semuanya. Ya, orang beriman itu semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Nah. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga dia. Tapi kalau dia tidak mau taat, faqad aba, berarti dia enggan masuk surga. Kalau dia berbuat maksiat, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, ya, meninggalkan perintah-perintah agama, berarti dia tidak mau masuk surga. Nah, kalau hanya sekedar masuk surga, jadi orang beriman, taat beribadah, masuk surga. Nah, tetapi ada golongan orang-orang yang tidak hanya sekedar ingin masuk surga, tapi dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itulah di antara orang-orang yang dinamakan dengan orang-orang yang siddiqin itu. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nurhum. Dalam ayat yang lain mengatakan wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nurhum. Orang-orang yang syahid, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang muqarrabin. Tidak hanya orang yang saleh saja, tapi dia orang yang muqarrabin, orang yang siddiqin, ya. Wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak beramal amalan, ya. Minimal kita amalkan itu amalan-amalan selesai salat, selepas salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Termasuk juga sebelum kita berbaring, sebelum kita tidur. Waktu kita mengambil pembaringan kita amalkan itu. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siapa saja yang mengamalkan ini maka diampuni seluruh dosanya. Jadi sebelum dia tidur sudah diampuni semua dosanya. Nah, kalau dia mengamalkan itu, ya. Man awa ila firqas Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dzunubuhu. Ya, maka diampuni semua dosanya. Ghufra lahu dzunubuhu kulluha, katanya. Ghufra lahu dzunubuhu kulluha. Maka diampuni untuknya semua dosa-dosanya. Jadi tidak ada dosa yang tersisa. Begitu dia tidur, ya, sudah bersih daripada dosa. Andai kata dia meninggal dunia, di saat dia tidur dia meninggal dunia tanpa dosa, ya. Dia meninggal dunia bersih, suci dia. Karena amalan tadi itu manfaatnya beramal-amalan, ya. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang rajin beramal amalan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini ya bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.